Di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan di dalam pernikahan adalah al-kafa'ah, yaitu kesetaraan. Dan termasuk daripada kafa'ah, yaitu an-nasab, setara di dalam nasab. Jika ada perempuan menikah dengan lelaki yang tidak setara di dalam nasab, maka menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, tiga madhab ini mengatakan tidak sah. Pernikahan tersebut bisa sah. Bisa sah dengan dua syarat. Ridhol mar'a wa ridho waliha. Perempuannya ridho, walinya juga ridho, maka tiga madhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan sah walaupun tidak setara di dalam nasab. Dalam masalah ini, Imam Ahmad bin Hambal mempunyai pendapat sendiri. Beliau mempunyai dua pendapat, dua riwayat. Yang pertama mengatakan tidak sah sama sekali, walaupun walinya ridho, walaupun perempuannya ridho. Kenapa? Karena al-kafa'ah haqqun lillah. Karena kafa'ah itu haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa digugurkan oleh siapapun. Yang kedua, beliau mengatakan pernikahan yang tidak setara di dalam nasab bisa sah dengan dua syarat. Ridhol mar'a wa awliyaiha qaribihim wa ba'idihim. Perempuannya ridho, wali perempuan baik yang jauh maupun yang dekat, mereka semua juga ridho, maka sah itu pernikahan. Nah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal inilah yang dipegang dan diamalkan oleh salaf-salaf kita para alawiyin fi tazwiji banatihim. Kenapa sih salaf kita kok memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kok begitu keras di dalam masalah pernikahan? Ada dua alasan. Yang pertama, untuk menjaga nasab mulia, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW, jangan sampai terputus. Yang kedua, ketika ada sarifah menikah dengan non-sayyid, maka ini akan terjadi aib, cacat. Dan aib ini akan dirasakan oleh seluruh alawiyin yang mendengarkan, yang mengetahui tentang pemutusan nasab tersebut. Jadi agar tidak terjadi semua, agar kedua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai aib ini terjadi dalam alawiyin, jangan sampai keturunan Nabi Muhammad ini terputus, maka alawiyin, salaf kita memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ada sarifah menikah dengan non-sayyid, menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendapat pertama tidak sah sama sekali, walaupun sarifahnya ridho, walaupun walinya ridho. Yang kedua, ketika ada sarifah menikah dengan non-sayyid, ini bisa sah dengan dua syarat. Sarifahnya ridho, dan walinya sarifah ini juga ridho. Wali yang jauh maupun yang dekat, mereka semua ridho. Artinya, kalau ada lelaki yang mau menikah dengan sarifah, selain dia mendapatkan ridho sarifah, dia laki-laki tersebut harus mendapatkan ridho seluruh habaib, seluruh keturunan hababah Fatimah Zahra yang ada di dunia. Harus ridho. Ini adalah perkara yang mustahil. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita salah berfatwa. Kalaupun ada orang ngeyel, mengatakan, cukup kita ngikuti Imam Syafi'i aja. Sarifahnya ridho, walinya juga ridho, kan selesai. Kan bisa sah itu pernikahan. Memang benar. Pendapat itu memang ada. Akan tetapi yang perlu kita fahami bersama adalah iskotul kafa'a itu rukhso minas syariah. Menggugurkan kafa'a itu adalah rukhso daripada syariat. Jadi kalau rukhso itu bisa diamalkan ketika tidak berkaitan dengan maksiat. Karena kaidah fikih mengatakan innar rukhos la tunatu bil ma'asi. Rukhso dari syariat ini bisa diamalkan ketika tidak berkaitan dengan maksiat. Jadi kalau ada sarifah menikah dengan non-sayyid, dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho sarifah, ridhonya wali ini cukup. Benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah. Bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan sarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya?
Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatus Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatus Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?